Iya, sekarang modul praktikum JavaScript bagian 2. Nah, nama file yang kita mulai dengan sesi 1. Modul 6 sesi 1. Menghitung volume spare. Ini enggak saya terjemahkan, saya enggak ngerti ini apa yang maksud spare ini. Apakah bola apa-apa, ini enggak ngerti saya. Jadi kita menggunakan script Java di baris 8, tulis script. Kemudian ada fungsi start, isinya ini, mulainya baris 10, akhirnya baris 3. Anda perhatikan ini. Variabel yang kita gunakan ada nama variabel button atau buton, button. JavaScript tidak sensitif ya, jadi huruf besar dengan huruf kecil berbeda. Contohnya begini, nama variabel button untuk menyimpan yang diambil dari dokumen menggunakan get element by ID ya. Nah, calculate button, ID-nya calculate button. Nah, calculate button ini harus sama yang kita tulis di HTML-nya. Ini kan body nih. Body berarti dia ada di HTML, bukan ada di script. Nah, ini tulisan calculate button B-nya besar. Itu harus sama dengan ini. Jadi, apa yang kita ketik di body nanti, ini, ya, input ID, calculate button, tipenya button, itu akan diambil. Karena kita get element by ID. Simpan di sini, di button, satu variabel di script, variabel lokal, fungsi start, dokumen dari HTML. Nah, kemudian button add element listener. Nah, klik display volume false. Ini artinya apa? Kalau button ini kita klik ya, add element listener, ini satu perintah dari JavaScript atau Windows ya. Kita klik, display volume dipanggil. Nah, display volume ini fungsi lagi. Jadi kalau kita klik, dia ke sini, ke display volume. Ya, kalau false, jadi bukan diklik kan, dia nggak ada action. Jadi sekali kita klik, baru ke sini. Nah, kita lihat display volume. Display volume ada lagi variabel lokal, input field, F-nya besar, berbeda ya. Input field ini, ya, radius field, jadi dokumen element by ID. Di dokumennya kita ambil. Nah, radius field, variabel nama field di sini harus sama dengan yang, nah ini di body. Kita mengatakan ID-nya radius field dengan F besar. Tipenya number. Jadi kalau kita ketik angka, diterima di sini. Ya, diterima di situ. Ini di HTML-nya. Karena ini body. Berupa form, isian. Ini HTML. Masuk ke script sini. Nah, di script diterima lagi dengan nama variabel yang baru ini. Nah, setelah itu baru di parse float. Ini fungsi dari untuk kita menerima bilangan bukan bulat ya, jadi pecahan. Value kita simpan di radius. Oke, kita simpan di radius pada variabel lokal
function display volume. Oke. Kemudian result kita ambil lagi dari dokumen ini. Ya. Get element by result. Anda perhatikan lagi. Ya, result ini ada di dokumennya. Ya. Mana dia? Result. Waduh, di mana nih? Sebentar. Nah, ini. Ya. Ini body, masih tetap body. Ini form yang tadi. Ini masih di body, tapi bukan di dalam form. P, ID result. Ini nama ini harus sama dengan di sini. Nah, kita masukkan ke dalam variabel lokal result. Nah, baru result inner HTML ditampilkan. Volume spread adalah spare volume. Spare volume ini fungsi untuk ngitung. Oke. Result inner HTML berarti di sini. Jadi kita berupa paragraf, ID-nya result ditampilkan di sini. Kita nampilkannya di sini, ngambil variabel result. Variabel resultnya ya. Result inner HTML, baru ini tulisannya. Volume spare adalah plus fungsi spare volume radius. Oke. Nah, waktu kita jalankan ini display volumenya, ini tertulis apa adanya karena ada tanda petik. Di plus yang keluar apa nih? Nah, yang hasil dari fungsi spare volume. Nah, spare volumenya return 4/3 kali ini metode untuk pi. Ya. Metode matematik untuk pi dikalikan metode matematik ini nih kalau nggak pangkat ya, kalau nggak salah ya. Pangkat 3 apa pangkat 2 nih lupa saya. Ini. Jadi kalau kita mau menggunakan fungsi matematik itu mat titik kelasnya apa? Mat dulu objeknya baru kelasnya atau ya kelasnya. Radius di sini Anda perhatikan yang kita terima di sini. Mana dia radius tadi? Mana dia? Nah, ini. Ya. Yang kita terima kita parse ya, parse float karena bisa bilangan pecahan. Ada yang kemarin kita kenal parse int, berarti parse integer. Disimpan di dalam satu variabel lagi radius. Nah, dipakai di sini 3. Ini berarti 3 desimal. Ya, akhir. Nah, setelah itu ini kalau Anda lihat window add element listener. Jadi ada fungsi di halaman di baris 23, fungsi ngitung volumenya diakhiri 26. Kemudian ada fungsi lagi, fungsi displaynya, penampilannya di baris 15 sampai baris 21. Ada fungsi lagi start baris 10, baris 9 fungsi start diakhiri 13, mulainya 10. Jadi nama fungsi, Anda perhati nggak ada variabel yang mesti diinput. Jadi dia berupa kosong saja. Ya. Kalau ini sama kosong juga, tetapi kalau yang ini ada yang harus diinput, jadi radiusnya kita taruh di sini. Jadi kalau kita ngetik 5 di sini, ya mana dia tadi? Ini kita ngetik 5, radius fill ini kita masuk ke sini, kemudian kita ubah dari string menjadi bilangan pecahan, masuk ke sini, maka radiusnya misalnya 5,6. Panggil di sini function, baru dihitung ditampilkan ini result inner HTML langsung ya. Oke.
Nah, window add element listener. Jadi ini fungsi window nih ya. Window load start fall. Jadi kalau kita klik tadi button, dia ambil langsung ke fungsi start. Jadi fungsinya pertama kali dipanggil ini. Langsung minta apa yang kita ketik ya. Oke. Sampai di situ ya mungkin ya. Setelah itu tutup scriptnya, tutup headnya, body seperti biasa tadi ya. Kalau dokumen ada di sini, ya innernya ini. Anda perhatikan di body ya. Ini form, ini paragraf. Oke. Nah kalau kita jalankan, akan tampil jari-jari. Kita ketik angka 7, hitung, maka akan tampil ini hitungannya. Ya. Hitungan ini hasil dari 4/3 kali pi kali pi pangkat 3 ya. Paunya apa Pak saya. Radius ini 3. Ya. Lupa saya ini pangkat nih kalau nggak salah ya. Pau. Ada dia anunya atau di teorinya. Tinggal dicari aja itu ya. Oke. Nah dengan demikian hitungannya dapat segini. Mungkin sampai di situ ada pertanyaan.